tiba-tiba petugas teknisi KA turun. Nih lu lihat nih di kereta yang tadi ada yang ikut gitu. Terus dia lihat lagi ke nomor KA-nya. Nah tiba-tiba si teknisinya ini bilang, oh pantesan ikut. Ini mah bekas KA yang kemarin nabrak anak pang 3 orang itu. Nah pas lagi berdiri sambil ketik-ketik laporan gitu, ada suara nangis bang di belakang. Saya angkat lagi kamera bang, saya videoin lagi gitu. Pas dilihat di video itu tuh ada sosok perempuan kayak gitu ya, rambutnya panjang banget bang, pakai baju putih, kena di tengah-tengah bordes sambungan kereta gitu bang. Iya. Posisinya, tapi kayak si dagunya itu ada di sebelah sini gitu, jadi kayak muter gitu kalau. Nah di satu gerbong itu tuh pas kesurupan itu, dari salah satu yang kesurupan itu dia bilang udah ngambil nyawa saya dan saya bakal balas dendam sama hal itu gitu, sampai saya akhirnya cuma jadi potongan-potongan tubuh aja dan akan saya balas sampai kapanpun dan akan saya ganggu kalian di setiap perjalanan malam kalian. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi beberapa hari yang lalu ada seseorang yang ngirim 2 video penampakan ke Instagramnya Lentera Malam. Lalu setelah itu kita pun mencoba untuk menghubungi orang tersebut. Ternyata beliau ini adalah salah satu petugas kereta api yang ada di Jawa Barat. Lalu di situ pun beliau bercerita, ternyata ada sebuah kisah yang tragis dan juga menyeramkan yang terjadi yang berkaitan dengan 2 video penampakan yang dia kirim. Dan gue pengen ngajak teman-teman semuanya untuk simak video sampai habis karena kisahnya ini menyeramkan banget. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Reza. Kita sapa dulu aja. Bang Reza, apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah sehat bang. Baik ya Bang ya? Baik. Oke, Bang Reza, ini kan beberapa hari yang lalu nih Bang Reza itu ngirimin sebuah video ya. Iya. Videonya mungkin tadi udah di-upload ya, udah kita up. Nah, yang aku tanya nih Bang Reza, dari video tersebut kan kelihatan kalau ada sebuah tangan ya. Satu video sebuah tangan dan satu video lagi cewek. Iya, perempuan, rambutnya panjang. Nah, aku penasaran yang tangan itu menurut Bang Reza itu beneran real nggak atau gimana? Real bang, soalnya kan saya nggak sendiri ya. Jadi posisi dinas itu kan saya ada kru yang lainnya. Ada petugas kebersihan, ada kondektur, ada teknisi KA. Dan untuk pengamanannya pun saya nggak sendiri, ada partner gitu. Nah, pas di kejadian itu tuh orang-orangnya masih ada. Sampai sekarang masih dinas, masih ini. Dan itu bisa ditanya langsung mas, orangnya gitu. Istilahnya partner-partner saya waktu itu dinas itu. Bahwa waktu kejadian itu mereka nggak lagi sama saya, mereka semua di depan dan mereka cuman mengakui bahwa kereta itu nggak ada satupun penumpang. Nah itu kan kalau yang tangan itu kan bisa aja orang-orang tuh mengira kayak sebuah plastik atau kupasan kulit si bangku lah gitu. Nah itu menurut teman-teman yang ada di situ ya? Ya. Berarti kan ada teman-teman juga ya pada saat itu? Ada. Itu gimana tuh? Memang ada plastik atau kupasan gitu? Pas saya kasih tahu kalau saya udah nemuin kejadian itu, saya liatin ke temen. Pas temen-temen lihat videonya, ya semua kaget aja bang. Soalnya semuanya kru waktu itu di depan, nggak ada yang di belakang satupun. Nah ada alasannya juga kenapa mereka semua di depan, karena keretanya kosong, sama sekali nggak ada satupun penumpang gitu. Dan mereka memastikan teknisi KA, petugas kebersihan, bahwa kereta tuh udah bener-bener bersih banget. Gak ada sampah plastik, gak ada sampah apa, terus gak ada sobekan kursi. Iya, karena sobekan kursi, ya. Kalau ada sobekan kursi itu kan pasti teknisi KA langsung maintenance. Oh iya bener-bener. Gak mungkin tinggal diem ya? Iya, pas lihat itu
pasti langsung maintenance tuh. Karena tugasnya teknisi KA kan pasti udah mundar-mandir tuh cuman lihat situasi kendala di atas kereta aja, misal apa-apa terus langsung di maintenance gitu. Makanya mereka sendiri pun, kru saya sendiri pun waktu itu sepakat bilang kalau ini tangan gitu. Semuanya bilang semuanya bilang tangan. Oke. Dan dari 2 video itu ada yang pernah ngelihat sosoknya itu? Ada. Partner dinas saya. Dia ngeliat yang mana, yang tangannya atau lihat yang perempuan? Udah yang perempuan. Ya, lihat yang perempuan. Cuman waktu itu teman saya nggak berhasil videoin waktu itu karena posisi masih gugup ya. Jadi antara ini bener enggak, terus kayak cuman ada di kamera HP aja si sosoknya itu. Jadi kalau dilihat pakai mata gini langsung gitu nggak kelihatan, Bang. Tapi di HP itu ada gitu. Oh. Bentuk sosoknya itu ada. Gitu. Tapi dia nggak berhasil merekam. Nggak kepikiran kayaknya dia, nggak kepikiran buat ngerekam gitu. Jadi yang ada dia pas si sosoknya nyamperin dia lari, langsung gitu. Lari nyamperin saya, Bang. Waktu itu. Beda sama Bang Reza kalau di video tuh kayak cool ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Itu udah gimana tuh, Bang? Perasaan? Keringet dingin, Bang. Keringet dingin. Ya, bisa dilihat dah. Video yang pertama saya masih cool tuh, Bang. Pas yang kedua udah saya kayak mulai menjauh terus udah keringetan banget saya itu. Oh, itu aslinya keringet? Iya, aslinya itu apa gitu, Bang. Mencoba untuk cool. Iya. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih sama keretanya? Jadi kereta ini tuh ngalamin nabrak orang, Bang. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi yang satu selamat tuh, Bang. Gitu. Okay. Dari situlah banyak kejadian horor. Iya, Bang. Bahkan yang ngalamin itu bukan cuma saya, Bang. Teman saya, kru, sama bahkan penumpang, Bang. Penumpang. Oke. Penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reza, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Saya awal masuk kerja itu tahun 2016. Saya bekerja di salah satu pengawalan KA di Jawa Barat. Saya khusus di pengawalan KA-nya, menjadi pengamanan di dalam kereta di daerah Jawa Barat. Nah, dari 2016 itu saya sampai terakhir 2023 itu kayak nggak ada pengalaman mistis apapun, kecuali kejadian-kejadian kayak kriminal kayak nangkep copet atau misalkan pelecehan seksual dan yang lainnya. Saya sering banget nemuin kejadian-kejadian kayak gitu. Banyak itu. Ya, dan saya kebetulan yang lagi berdinasnya waktu itu menemukan kejadian-kejadian kayak gitu. Sampai singkat ceritanya di tahun 2023 tuh di bulan Oktober. Ya, tanggal 13 atau 12 gitu seingat saya. Waktu itu ada kejadian di salah satu stasiun di daerah Jawa Barat. Itu ada anak pang 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Itu lagi mabuk-mabuk di tengah rel kereta api gitu. Nah, saya dapat laporan itu tuh dari petugas-petugas yang ada di situ. Jadi petugas stasiun yang langsung evakuasi. Kan kebetulan ada grupnya. Jadi yang ada di daerah Jawa Barat itu bikin laporan bahwa ada 3 anak pang, 2 laki-laki, 1 perempuan minum-minum di tengah jalur rel kereta gitu. Di daerah stasiun di daerah Jawa Barat. Nah, waktu itu tuh kejadiannya jam 9 malam. Masuk setengah 10 malam. Ada KA yang dari arah stasiun Garut sampai stasiun Pasar Senen itu melintas di situ. Nah, singkat ceritanya, kesaksian dari warga dan kesaksian dari petugas yang evakuasi langsung, itu katanya yang 2 ini tuh kayak pas udah deket itu
mereka ngelihatnya kayak cuman lampu orang bawa senter aja mungkin. Jadi kayak masih gini ngeliatin gitu. Ini apa yang ngedeketin. Sedangkan yang satunya lagi kan bertiga. Yang satunya lagi udah sadar kalau itu kereta. Nah, dia loncat, kereta makin dekat. Pas berdiri, yang satu berdiri, yang perempuan masih duduk karena kan masih mabuk. Posisi mungkin nggak lihat kalau itu kereta. Akhirnya yang dua ini nggak sempet menyelamatkan diri. Yang satu tuh udah loncat duluan karena dia udah sadar nih posisinya itu kereta yang masuk. Akhirnya yang dua itu tuh kantung sama kereta. Nah, jadi awalnya tuh semua nggak ada yang nyadar, Bang. Petugas semuanya yang di KA itu tuh nggak ada yang sadar kalau ada kepala yang nyangkut, ikut ke bawah di kereta itu. Nah, kereta kan ada bempernya gitu, Bang. Nah, kepalanya itu nyangkut di situ. Pas nyampe ke satu stasiun di daerah Jawa Barat, pas kereta berhenti banget, kepalanya ngegelinding keluar dari bemper. Ditemuin sama petugas yang lagi jaga waktu itu di situ. Dilihat kepala. Akhirnya ditanyain lah ke petugas masinisnya, Pak, tadi nabrak, tadi nemper gitu, atau ada yang nemper nih ke kereta gitu. Gak ada katanya gitu. Masinisnya jadi nggak tahu gitu. Kalau udah nabrak itu. Nah, posisinya akhirnya karena dilihat penumpang juga si kepala itu. Penumpang sampai ngeliat tuh? Iya, ngeliat. Karena udah lihat itu kan jadi nggak enak ya. Akhirnya dievakuasi buru-buru sama petugas yang jaga di stasiun itu. Maaf Bang, itu kepala yang mana? Kepala yang perempuan. Kepala yang perempuan yang... Jam berapa itu? Posisinya waktu itu jam 11-an, Bang. Oh, masih ada penumpang ya. kalau jam 11? Iya. Dan itu tuh KA antar kota, Bang. Sebelum jadi KA lokal. Berarti dari yang bocah yang selamat ini nih, warga itu dapat kesaksian. Iya. Bahwa yang dua ini tuh ngelihatnya kayak orang. Iya, bawa senter. Bawa senter. Iya. Jadi kan lampu kereta tuh warna kuning. Iya, benar. Nah, sedangkan kalau petugas JJ namanya, petugas petak jalur. Nah, itu tuh lampunya emang warna kuning juga. Jadi dia nyorot ke rel gitu, terus kayak ngecekin baut-baut kereta, rel kereta gitu harus lengkap gitu kan. Jangan sampai ada yang hilang. Nah, mungkin mereka nyangkanya tuh katanya kelihatannya kayak gitu. Kayak orang bawa senter aja. Pas udah jarak 50 meter kan udah cepet banget tuh, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka baru sadar yang duanya itu kereta. Nah, yang lakinya itu udah sempet kayak mau ngeloncat ke pinggir, cuman udah nggak keburu buat bisa loncat gitu. Awalnya yang selamat itu juga ngelihatnya kayak, kalau yang satu ini kayaknya udah sadar. Udah sadar. Iya. Kalau itu kereta gitu. Cuman namanya lagi mabuk juga, dia mau nolong mau gimana, dia juga bingung, bawa dirinya sendiri gitu. Cuman pas yang dilihat itu pokoknya kayak orang bawa senter aja gitu. Sempet tahu dari mana sih orang itu? Dari kesaksian yang selamat itu. Dari yang selamat itu dia bilangnya pokoknya kayak cuma orang bawa senter aja, nggak terang gitu. Si lampunya. Oke. Lanjut. Nah, singkat ceritanya, pas dievakuasi itu tinggal sisa bagian tubuh, potongan-potongan tubuh aja. Dan itu dokumentasinya ada. Pasti kita nggak tampilin ya guys, karena pasti diblokir sama YouTube ya. Oke, lanjut Mas. Setelah 2 minggu berjalan dari setelah kejadian itu, karena waktu itu juga 2 minggu lagi mau Lebaran posisinya. Nah, pas mungkin belum puasa apa gimana, jadi kayak belum ada kejadian apapun waktu itu. Habis Lebaran, 7 hari setelah Lebaran, saya ngawal kereta malam di daerah Jawa Barat, wilayah Jawa Barat gitu. Nah, di stasiun pemberhentian terakhirnya itu, tiba-tiba pas saya lagi urus naik turun penumpang, saya lagi bantu-bantu narikin tangga buat penumpang turun gitu. Nah, pada saat proses turun penumpang itu, tiba-tiba ada penumpang 2 orang, laki-laki sama perempuan, turun dari tangga. Tiba-tiba yang perempuannya jatuh, pingsan di stasiun itu. Otomatis saya sebagai petugas langsung sigap ya, nyamperin ke orang tersebut gitu, karena takutnya kenapa-kenapa. Baru saya mau bantu,
Saya pegang, baru pegang gini tuh saya mau angkat, tiba-tiba nangis. Si penumpangnya itu, si perempuannya itu nangis histeris sampai akhirnya bikin gaduh di stasiun itu. Turun semua petugas stasiun juga. Akhirnya karena takutnya jadi sumber kegaduhan, dibawalah ke satu ruangan di stasiun tersebut. Ketika dibawa, kita di situ nggak lihat ada kayak gelas atau botol atau apa, kita nggak lihat sama sekali, nggak ada orang yang lihat sama sekali. Tiba-tiba pas nangisnya makin kenceng sambil ekspresi muka yang kayak marah gitu, tiba-tiba ada pecahan gelas gitu di sudut ruangan itu. Padahal si petugas yang ada di situ pun nggak bilang kayak nyimpen gelas atau apa di sudut ruangan itu gitu. Tiba-tiba ada suara pecah aja. Das! Tiba-tiba pas udah dilihat itu apa. Jadi kayak beling aja. Yang bentuk aslinya kalau dipajelin tuh kayak itu botol bukan, gelas bukan gitu. Sambil yang kesurupan itu teriak, saya nggak terima. Maksudnya nggak terima apa gitu. Kita nggak nyangka dan belum inget kalau misalkan ada kejadian yang 3 orang itu yang mabuk-mabuk itu. Kita nggak inget. Singkat ceritanya udah, si orang tersebut karena saya harus berangkat lagi ke stasiun selanjutnya, saya tinggalin. Saya serahin ke petugas yang ada di situ. Yang itu ada di lama? Lumayan lama. Karena tapi untuk sampai sadar atau gimananya saya nggak menyaksikan. Cuman itu kejadian awalnya. Kejadian awal sebelum kejadian-kejadian lainnya ini yang mau saya ceritain ke abang terjadi gitu. Sempet bilang apa lagi selain saya nggak terima? Cuman intinya saya nggak terima gitu. Sambil teriak, saya nggak terima. Wah gitu, yang namanya histeris gitu kan, teriak-teriak. Saya mikir kayak apa sih gitu, kayak ini kenapa gitu ya. Nggak ada kepikiran kayak apa gitu. Intinya nggak inget lah, nggak maksudnya nggak sadar apapun gitu. Saya kayak orang kesurupan biasa lah, saya pikir kayak ya udah, saya lanjut lagi perjalanan. Setelah dari itu 3 hari setelahnya mulai di grup, kan kita grup kerja itu ada grup resmi, ada grup yang nggak resminya, misalnya cuman teman-teman aja gitu. Nah di grup yang nggak resminya ini setiap kayak malam itu tuh, di KA ini tuh, di kereta ini tuh suka ada suara nangis katanya gitu. Terus ada suara gebrak-gebrak pintu, kayak kan kalau penumpang mau berangkat nih kereta tuh sudah dikunci, suka ada yang deg-deg gitu. Wah buka pak, kita mau naik gitu kan. Cuman kan kita nggak akan kasih buka gitu kalau kereta udah jalan. Nah ada suara kayak gebrakan pintu gitu. Apa sih gitu kan, saya mikirnya kayak nggak mungkin lah gitu. Soalnya saya yang setiap pelatihan pun kita kan ada pelatihannya bang 3 bulan sekali gitu. Didoktrin untuk gak percaya sama setan gitu intinya. Gak percaya sama hantu gitu. Dan memang dari kecil pun saya kayak aduh, selama hidup itu kayak belum pernah ngerasain diganggu gitu bang. Jadi kayak nggak yakin sih yang kayak gitu tuh ada. Tapi bukan 1-2 nih di grup tuh bang. Jadi kayak setiap ngawal kereta yang itu, kereta malam itu, ada aja gitu kejadiannya. Ada suara nangis, ada suara apa. Singkat cerita, saya yang dinas tuh bang, kereta malamnya. Kegiliran nih saya. Saya waktu sama teman saya, Dede namanya. Nah, saya sama Dede ini sama-sama petugas PAM juga kan, Walka gitu. Saya ngawal lah bang. Nah, saya posisi di depan waktu itu. Dari satu stasiun ke stasiun nih, tujuan akhir gitu kan istilahnya, di daerah Jawa Barat. Pas selama perjalanan itu, ini kereta tuh nggak ada penumpangnya sama sekali, nggak ada. Satu pun nggak ada. Karena kereta malam itu kalau dari stasiun ini tuh ke stasiun ini tuh bener-bener kayak cuman parkir aja. Jadi nggak bawa penumpang bawa, cuman kayak udah nggak ada aja penumpang waktu. Soalnya jam 12.30 bang, 00.30. Jadi kayak orang tuh udah jarang banget, udah nggak ada malah naik kereta. Saya di depan sama salah satu kondektur waktu itu. Saya lagi bercanda, lagi ngobrol karena landai situasinya juga gitu. Tiba-tiba teman saya dari belakang nih lari ke depan. Tolong gitu teman saya. Saya berdiri sama kondektur, Pak ada apa tuh? Dia nyamperin saya terus nabrak saya kan. Gitu. Nabrak. Wih, kenapa? Kata saya kan. Ada apa deh? Antur. Mastiin itu orang apa bukan? Emang gimana? Tadi saya pas mau laporan, kan kalau di kita ada yang laporan kayak foto
terus dilaporin bahwa kereta ini tuh landai, nggak ada penumpangnya, atau kereta ini padat, penuh dengan penumpang gitu. Nah, kita kan foto, Bang. Nah, jadi pengakuannya teman saya itu, dia itu katanya pas mau foto laporan, di HP itu tuh, di sudut dari kursi penumpang itu, Bang. Kan ibarat kalau kita berdiri, ada ujungnya tuh, si kursi penumpang itu paling belakang banget gitu. Sebelum nyampe lagi ke sambungan. Nah, dia itu lihat katanya ada perempuan, jadi pakai baju putih, badannya ngadep ke dia, ngadep ke teman saya, kepalanya madep ke belakang, jadi kayak muter gitu, kayak ke belakang gitu. Nah, posisinya dilihat pakai mata nggak ada, Bang, dilihat pakai HP ada. Karena saking penasarannya, teman saya pura-pura akhirnya kayak nggak lihat sosok itu gitu. Akhirnya teman saya cuma pura-pura mainin HP, tapi dia fokus banget ke sosok itu. Dan yang bikin teman saya makin kaget lagi, si sosoknya itu, jadi kan kalau orang normal itu kan ada celah dari kursi itu, Bang, buat jalan penumpang, evakuasi penumpang, kan lewat tengah. Kalau ini nembusin kursinya. Jadi nembusin kursinya gitu, nembusin, nyamperin ke teman saya. Makanya itu teman saya lari minta tolong. Dan dia kayak nggak percaya juga sebenarnya. Makanya itu orang bukan katanya. Itu apa intinya gitu. Kok di HP ada, cuman sayangnya waktu itu teman saya nggak berhasil ngerekam. Jadi nggak yang di video gitu. Jadi karena mungkin dia juga masih antara ini bener enggak. Jadi gini, Bang. Kalau orang asli lihat setan untuk pertama kalinya, kalau kata saya, itu bukan takut, tapi lebih ke penasaran kayak. Waduh, kata saya, coba antar yuk, antar. Ya udah, diantar sambil perasaan masih nggak percaya saya juga. Nggak mungkin ada yang kayak gitu. Akhirnya saya coba samperin sama kondektur juga. Jadi bertiga kita posisinya. Saya ambil pengecekan ke toilet. Satu-satu dicek di toilet. Saya nggak nemuin apa-apa. Dan yang kondektur pengecekan ke tiap-tiap gerbong, ikut mantau kita gitu. Kesimpulannya nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada orang, nggak ada apa. Dari situ kayak kita, karena nggak ada buktinya ya, jadi kayak nggak ada foto atau videonya gitu. Ya kayak bohong gitu, masih belum percaya. Udah, singkat cerita udah, cuma jadi bahan ceritaan aja ke teman-teman gitu, kalau tadi si Dede tuh diganggu gini-gini sama hantu gitu. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Singkat cerita saya sama di rolling lagi kan per 2 minggu sekali, Bang, nemu dinesan ngawal kereta itu tuh. Jadi nggak tiap hari saya ngawal malam terus, enggak. Jadi ada yang kemananya gitu. Nah, kalau kemarinnya saya dari stasiun ini ke stasiun ini, sekarang tuh dari stasiun yang ininya ke stasiun ini gitu. Balik ya? Ya, jadi balik posisi. Malam jalan, pas di perjalanan saya lagi di bordes gitu, lagi mau laporan, ngecek laporan gitu di HP. Situasinya aman, kondusif waktu itu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara teriakan perempuan di ujung gitu kedengerannya. Gitu. Kenapa kata saya? Saya samperin. Tolong. Di dalam toilet. Saya coba paksa buka. Ternyata dikunci dari dalam posisinya. Posisi rame, Bang, penumpang waktu itu. Jadi nggak landai, jadi nggak kosong. Penumpangnya posisinya lagi rame banget. Kayak aduh, apa nih gitu kan. Saya takutnya perampasan atau apa gitu, perampokan atau apa di kereta gitu ya. Saya ngerinya itu. Intinya ngerinya kriminal lah. Pas saya coba buka, akhirnya dibuka. Pas keluar dia langsung megangin saya. Pak, tolong. Tolong kenapa? Saya sebagai petugas kan langsung respon ketika ada permintaan pertolongan atau apa. Saya coba lihat ke toilet, saya lihat langsung nggak ada apa-apa kan gitu. Saya tanyain, kenapa, Mbak? Pak, tadi saya waktu di toilet itu kan ada kaca, Bang. Saya waktu mau make upan katanya gitu. Karena kan di kereta itu ada kaca, terus kayak orang tuh bisa make upan, bisa apa di situ. Dia make upan gitu. Tiba-tiba ada tangan kayak gini posisinya, megang ke dadanya dia, dan dia kan perempuan. Posisi kalau udah ini kan sensitif banget kan. Makanya dia teriak, tangan gimana kata saya.
ada tangan Pak kesini katanya. Di kaca tuh ada, tapi pas saya lihat gini nggak ada katanya gitu posisinya. Oh berarti akhirnya gini Pak, karena kan saya kan petugas nih, saya akhirnya memberikan keyakinan bahwa itu mungkin halusinasi aja, mungkin itu salah lihat, mungkin itu apa, saya karena kan meyakinkan aja ya biar tenang gitu penumpang kan. Tugas kita selain emang pengamanan juga emang bikin tenang penumpang kan selama perjalanan itu. Akhirnya karena saya belum percaya, udah saya tenangin dulu. Gak selang berapa menit ada lagi teriakan di belakang tuh, di beda gerbong, satu gerbong lah bedanya. Tiba-tiba sama gitu. Saya samperin lagi, kenapa Bu? Pak, tadi saya lihat kepala Pak. Kepala gimana kata saya? Dari luar kereta Pak, nempel ke kereta katanya. Kepala nempel gitu. Kok bisa nempel gimana kata saya? Pokoknya tadi saya lagi ngeliatin jalan gitu kan. Kalau emang di kereta malam tuh enaknya ngeliatin jalan gitu kan. Terus kayak ngeliatin suasana gitu, dia terus lagi ngelamun posisinya. Tiba-tiba katanya ada kepala perempuan, tapi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada apanya, tapi rambutnya aja, cuman kepala aja gitu. Gini, kok bisa yakin kepala? Mungkin gini Mbak, kata saya tuh. Kalau malam itu, justru kalau di kaca itu karena di dalam terang, itu mantulin yang di dalam justru kata saya. Mungkin ada orang atau apa lewat, jadi kayak kesannya ada di luar. Padahal posisinya orang itu di dalam kata saya gitu. Jadi pantulan aja kata saya gitu kan, cermin. Enggak Pak, sumpah terbang katanya gitu. Posisinya ngakunya penumpang tuh terbang katanya. Saya udah mulai goyah tuh. Jadi udah mulai yakin gak yakin ada yang kayak gitu Bang. Udah tuh singkat ceritanya udah saya yakinin lagi bahwa itu tuh pantulan cahaya aja segala macam. Supaya tenang. Nah, selang hampir 15 menit setelah itu tiba-tiba kesurupan massal di satu perjalanan yang sama. Di satu perjalanan yang sama itu yang tadinya awalnya bentuk penampakan tangan, terus kepala, terus tiba-tiba di perjalanan itu tuh satu perjalanan itu kesurupan 10 orang Bang. 10 orang? 10 orang. Di gerbong berapa tepatnya? Nah itu random Bang. Jadi enggak yang di gerbong 5 gitu, enggak. Jadi yang di 3, di 4, di 5, di 6 itu ada. Dalam satu gerbong itu tuh ada 2, ada 3 gitu. Nggak yang satu gerbong semua gitu kesurupannya. Nah posisinya waktu itu tuh sempet chaos juga Bang sama penumpang yang lain. Posisinya kan ada yang kaget, ada yang nggak bisa terima kan sama kejadian ada orang teriak-teriak, jadi ikut histeris juga malah gitu waktu itu. Nah, akhirnya kita coba gabungin tuh, jadi sama petugas yang lain juga ngebantuin kondektur, plus kebersihan kayak gitu-gitu, disatuin ke gerbong satu tuh, jadi ke satu gerbong lah yang kesurupan itu kita gotong karena biar lebih mudah kan dan membedakan antara penumpang lainnya gitu, biar nggak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Kita pisahin. Nah di satu gerbong itu tuh pas kesurupan gitu kita udah bingung nih harus diapain gitu kan, dibacain juga, aduh udah gitu tapi tetap susah gitu. Singkat cerita dari salah satu yang kesurupan itu jadi mengarah ke yang ketiga orang tadi itu. Dia bilang intinya kayak udah ngambil nyawa saya dan saya bakal balas dendam sama hal itu gitu. Jadi intinya saya nggak terima kalau saya tuh harus berpisah. Jadi ternyata si anak pang itu yang laki sama perempuan itu ternyata pacaran Bang. Jadi posisinya tuh mereka tuh punya status gitu. Oh, ini gitu. Dari yang pas kesurupan itu ngakunya gitu loh Bang. Bilang apa emang? Jadi bilangnya gini, katanya saya udah dipisahin nih di dunia sama kalian katanya gitu. Sekarang saya akhirnya terpisah. Sampai saya akhirnya cuma jadi potongan-potongan tubuh aja katanya gitu teriakannya. Dan akan saya balas sampai kapanpun. Dan akan saya ganggu kalian di setiap perjalanan malam kalian kayak gitu. Teriakan-teriakan itu saya nggak terima, pokoknya saya bakal ganggu terus. Wah, teriakan-teriakan perempuan kan yang rata-rata kesurupannya perempuan Bang. Jadi waktu itu nggak ada laki-lakinya, nggak ada. Aduh kata saya mulai ngarah ke yang 3 itu gitu kan, maksudnya gimana? Wah katanya pura-pura nggak tahu aja saya ini, woi yang udah ditabrak sama kalian katanya gitu. Saya kepengennya justru katanya petugasnya yang jadi korban lagi gitu. Jadi dia tuh pengennya petugas lagi yang jadi korban. Jadi dia bakal gangguin terus gitu. Nah
Makanya saya nggak percaya juga awalnya, jadi mulai banyak kejadian jadi makin kayak aduh bener nih kayaknya. Itu di jam berapa pas kesurupan? Kesurupannya waktu itu jam 8, jam 20.45. Ingat tuh ya Mas? Ingat Pak, ingat. Karena ada laporannya Pak. Kita pas kesurupan itu laporan. Laporan. Di grup itu laporan. Karena kalau apapun yang terjadi pasti kita laporan. Kita laporan ke pimpinan gitu. Supaya diketahui. Nah posisinya akhirnya mulai banyak tuh. Jadi macam-macam kayak yang satu tangan saya, balikin tangan saya. Yang satu lagi kayak bilangnya, wah saya udah dipisahin nih sama pacar saya katanya gitu. Puas kalian, nanti tunggu pembalasannya dari saya katanya gitu. Teriakan-teriakannya. Kalau saya sih nggak percaya sama yang kayak gitu ya Pak. Jadi kayak ya udah biarin lah gitu. Namanya mungkin unek-unek orang terus akhirnya diluapin. Tapi kok dari hampir 10 orang ini kayak yang kesurupannya teh jadi ngarah ke 3 anak pang ini Pak. Jadi yang satu bilang tangannya nggak ada, pengen disempurnakan katanya gitu. Waduh kata saya nih. Nah udah tuh dari kejadian itu akhirnya pas datang ke stasiun, salah satu stasiun gitu, kita evakuasi keluar, dibantu sama petugas stasiun juga. Nah kita turunin di stasiun itu supaya nggak ganggu penumpang lain juga. Nah dari situ udah tuh jadi renungan aja buat saya dan rekan saya waktu itu. Wah ini ada bahasa minta disempurnakan gitu kan. Gimana ya gitu. Nah coba kita utus perwakilan aja dari stasiun yang dekat situ kejadian. Tabur bunga kek, doain kek atau apa gitu. Sebelum lakuin itu 2 minggu berjalan lagi, saya ngawal lagi. Pas saya ngawal itu kan saya belum ngalamin langsung tuh Pak. Jadi baru dari orang-orang sekitar Bang gitu, terus dari penumpang, dari teman sendiri waktu itu yang ngalamin. Akhirnya saya pas malam itu bagian yang laporan dan saya jaga di gerbong belakang. Nah teman saya ini akhirnya sama kondektur dan petugas lainnya di depan posisinya. Saya mau laporan Bang waktu itu pakai handphone gitu kan. Saya mau ambil gambar, posisi pas mau ambil foto, tiba-tiba di kamera HP saya itu, nah sama kayak yang dilaporin penumpang tangan gitu. Di kursinya itu, di kursi penumpang, ada tangan Bang. Di kursi, kayak ngelambai-lambai gitu, posisinya di kameranya. Awalnya saya pikir kayak lakban atau kulit si kursinya itu kelupas gitu. Saya pikir. Saya lihat ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. Saya lihat lagi ke HP, saya pastiin bener-bener ada bentuknya tangan jelas Bang. Saya videoin kan, saya zoom tuh, saya zoom bener-bener, saya pastiin bener itu apa gitu. Di HP itu jelas banget tangan dan videonya ada Bang. Yang kemarin DM ya? Iya. Jadi posisinya lagi selfie guys. Ya, maksudnya tuh selfie video ini ya. Posisinya pas saya rekam gitu. Tangan ini bener. Nah, saya akhirnya perlahan menjauh tuh Bang. Wah, ini bener nih gitu. Dan saya waktu itu bukan takut tapi penasaran. Penasaran ini apa gitu. Cuman pas lama-lama bentuknya udah mulai kayak terus-terusan ngelambai gitu. Saya juga bisa dilihat di video itu Bang, saya agak ngejauh gitu. Udah tuh singkat cerita, saya langsung laporan. Saya share ke grup, saya jadiin status waktu itu. Pas dilihat lagi, ada bener gitu. Kan yang saya takutin itu di videonya nggak ada. Jadi kalau pas direkam ada, pas di save dilihat nggak ada gitu. Tapi itu ada. Nah singkat cerita, oh ini bener nggak ya? Apa ya tangan gitu. Nah pas lagi berdiri sambil ketik-ketik laporan gitu, ada suara nangis Bang di belakang. Kan kalau namanya di kereta tuh abang ngomong di gerbong berapa apalagi kosong ya Bang ya, kan itu kayak udara gitu kan, AC gitu. Tiba-tiba kayak nyampe gitu Bang ke kuping. Gitu suara nangis. Wah apa nih gitu.
perasaan nggak ada penumpang, nggak ada yang naik dari stasiun itu, nggak ada. Terus inget ke video yang tadi tangan kan, wah bener nih kata saya, gangguan apa yang diceritain teman saya waktu itu tuh bener nyata gitu, maksudnya ada gitu, ini itu ada gitu. Saya coba lihat ke belakang nggak ada apa-apa bang. Pas cobalah saya mau iseng gitu, saya angkat lagi kamera bang, saya videoin lagi gitu. Pas dilihat di video itu tuh ada sosok perempuan kayaknya tuh ya, rambutnya panjang banget bang, pakai baju putih kalau nggak salah. Diisi videonya juga ada kan, saya ada videonya di kamera itu, bener saya video, saya giniin, saya deketin lagi, saya zoom lagi, kena di tengah-tengah bordes sambungan kereta gitu bang. Iya. Posisinya lagi kayak gini, lagi tunduk gitu, tapi kayak si dagunya itu ada di sebelah sini gitu, jadi kayak muter gitu kepalanya. Wah ini bener nih hantu. Sampai ke stasiun, akhirnya saya lari ke depan bang, terus lari ke depan, tak gitu. Saya ceritalah sama kru, Pak, saya nemu ini Pak. Apa? Lihat deh sendiri. Ternyata pas saya bikin status, saya laporan ke grup itu, kru yang ada di kereta itu tuh nggak tahu kalau saya udah ketemu sama hantu gitu. Nggak tahu, mereka enjoy di depan aja. Pas lihat video saya, itu kru semua itu mukanya beda Pak, langsung kayak wah, berarti soalnya sama Pak, mereka nggak percaya. Tanpa adanya bukti kan nggak percaya gitu, cuma cerita. Apalagi orang kesurupan kan nggak bisa jadi dasar ya. Iya. Pas tiba-tiba wah, berarti bener nih selama ini teh kereta ini tuh ya berhantu gitu, mana minta videonya lah gitu. Wah itu langsung kayak deg-degan semua gitu Pak, yang tadinya lagi ketawa-ketawa juga langsung kayak wah gitu, langsung kayak sepi lah, langsung mencekam lah gitu. Posisi udah malam juga. Jadi kalau malam tuh jam 1 malam bang. Jadi udah sunyi lah suasananya. Makin pas lihat video saya makin mencekam tuh situasinya. Nah pas lagi turun kereta sambil mereka masih penasaran lihat video saya, turun dari kereta sambil ngeliat, wah ini bener nih gitu. Ini bener, soalnya di belakang nggak ada orang bang. Iya, dan yang tangan itu udah dipastikan bukan kulit atau yang terkelupas? Bukan plastik gitu? Bukan. Teman-teman di situ juga tahu? Iya. Oke. Bentuk tangan, karena kalau di videonya juga kalau abang lihat ya, yang saya berhasil rekam itu, kan bentuknya udah tangan bang. Jadi udah bentuk tangan, bukan bentuk ini itu. Nah, pas petugas waktu itu kebersihan, pengawalan KA sama kondektur bang, waktu itu yang turun. Tiba-tiba petugas teknisi KA turun, tak ngomong, ada apaan sih, mukanya kaku amat nih, lo lihat nih di kereta yang tadi ada yang ikut gitu. Pas dilihat sama dia gini, dilihat, wah penampakan gitu kan yang tadi saya berhasil rekam. Terus dia lihat lagi ke nomor KA-nya, kan tiap kereta itu ada nomor KA bang. Nah di nomor KA ini tuh dia lihat, jadi kalau teknisi itu kan tahu ini tuh kereta ini tuh bekas apa, dulunya gimana, sebelum jadi lokal tuh ini kereta apa gitu. Nah tiba-tiba si teknisinya ini bilang, oh pantesan ikut, ini mah bekas KA yang kemarin nabrak anak pang 3 orang itu, katanya gitu. Yang jadi kas, nah rangkaiannya tuh ini katanya, ini tuh jadi rangkaian depan. Itu yang jadi gerbong 5 di KA lokal, waktu itu jadi rangkaian paling depan, jadi kereta paling depan gitu. Oh gitu, iya. Wah pantesan aja ini mah, ya nggak aneh lah katanya gitu, orang baru nabrak. Mulai kan jadinya makin banyak yang mengarah ke 3 anak pang itu tadi bang, yang kayak ngebuka semuanya gangguan-gangguan yang ada itu. Karena dari yang kesurupan gitu kan, ngomongnya katanya yang aku ditabrak di stasiun itu, yang udah jadi potongan tubuh, saya nggak terima lah apa katanya. Terus juga teknisi KA yang bilang kalau, oh iya ini yang ikut nabrak rangkaian ini gitu. Ternyata 2 tahun sebelum kejadian ini bang, itu ada salah satu kayak anggota gitulah, kalau yang namanya lagi PAM arus mudik, ada PAM ketupat gitu.
kan di situ ada anggota yang disimpan kan biasanya untuk jaga-jaga gitu bawa senjata. Nah waktu itu, nah si rangkaian ini tuh sebelum jadi serai itu ternyata rangkaian. Jadi di gerbong itu pas lagi si anggota itu ngepang di situ bawa senjata. Pas dia mau pindah ke, jadi dari stasiun ini nih abang ya, dari utara gitu, dia mau ke selatan nih, dia bawa senjata nih mau ke utara gitu. Tuh pas lagi keluar dari kereta lokal dia loncat lewat kereta, pas di gerbong itu yang gerbong 5 di KA lokal itu waktu itu jadi gerbong yang di KA Pasundan, senjatanya nyangkut bang. Ke pintu kereta kan ada besi yang gitu tuh, buat pegangan orang naik. Nah nyangkut ke situ, posisi kan si talinya dikencengin ke badannya, ketarik, putus kepalanya bang. Putus itu kalau tahu aja misalnya stasiun mana gitu ya, ditanyain bener ada gitu kejadian itu, putus kepalanya, jadi nyangkut ke senjata bang. Dan ternyata di rangkaian itu bukan satu kejadian gitu, di gerbong itu tuh bukan satu kejadian aja gitu. Sebelum yang anak Pang 3 itu juga si gerbong ini tuh udah banyak makan kejadian lah gitu. Iya. Ngobrol, ini kan dulu yang ikut itu katanya. Iya ya, wah ngeri juga. Nah singkat ceritanya bang, pas udah berjalan hantu ini tuh ya, yang katanya sosok perempuan dari ketiga orang ini akhirnya ngerasukin tuh ke satu penumpang. Dan ada di video juga sih bang sebenarnya, ke video gitu. Dan di videonya itu penumpang yang kerasukan itu bilang kalau dia namanya Marni. Jadi yang perempuan yang di salah satu jadi korban itu bang, yang 3 orang kan ada perempuannya. Nah perempuannya meninggal kan, nah ternyata namanya Marni bang. Nah mulai dari situlah kita punya kesimpulan kalau hantu yang selama ini ngeganggu kita tuh jadi kayak hantu Marni gitu bang. Dinamain sama ya, kru dan semua ya, jadi hantu Marni. Jadi kalau misalkan sekarang dinas atau apa tuh ya jadi bahan, kadang jadi bahan lucu-lucuan juga, kayak awas lu nanti si Marni ikut. gitu biar nggak tegang lah ya. Biar nggak tegang gitu. Nah terakhir tuh sosok Marni itu akhirnya kayak ngebuka portal gaib yang ada, yang tadinya kayak kita nggak pernah lihat, saya juga nggak pernah lihat, tiba-tiba jadi tahu, oh di sini tuh ada ini, di sini ada ini. Karena gini bang, kalau pas Marni mau ada nih gitu, si hantu ini mau ada gitu, perempuan ini mau ada, sekarang tuh kayak ngajak yang lain. Jadi nggak cuma sosok perempuan itu aja, tiba-tiba ada noni Belanda di kereta itu. Berarti jadi banyak kejadian nih. Mulai makin banyak kejadian. Dan masih gentayangan sampai sekarang. Sampai sekarang. Malah makin serem. Oke. Karena memang sesuai dengan janjinya, dia bakal terus keganggu katanya gitu. Nggak terima. Penasaran, tapi gue pengen Bang Reja ini tahan karena mungkin next gue pengen ngundang lagi Bang Reja untuk cerita lagi nih. Siapa? Karena kan itu baru di tahun 2023 ya. Di tahun ini masih ada nih. Ada banyak, Bang. Oke. Tahan dulu. Next kita undang lagi Bang Reja, dan kalau kalian sepakat untuk kita undang lagi Bang Reja, kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Oke, Bang Reja, ini kita fokus di tahun 2023 itu dulu ya. Ya. Sebenarnya ada yang mau aku tanyain. Ada gak sih dari teman-teman atau mungkin yang di sekitar lingkungan kerja Bang Reja itu yang ngajakin untuk kayak ibaratnya ngajakin untuk diadakan pengajian gitu, karena kan ini udah serem banget gitu. Menurut saya itu serem banget gitu. Kalau dari kru sendiri sih kayak individunya masing-masing gitu ya, untuk saling mengingatkan kayak ayolah sebelum dinas kita berdoa apa segala macam supaya nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu. Itu iya, tapi kalau untuk kayak misalkan pengajian atau mendoakan khusus ke situ memang belum ada. Belum ya? Iya, belum. Oke. Belum ada. Cuman kalau terakhir itu yang petugas deket ke kejadian, karena beliau juga tahu sama kejadian-kejadiannya dan videonya udah nyebar juga ke semua kalangan di instansi tersebut, itu akhirnya kayak
kepala stasiunnya memutuskan untuk coba datang ke situ terus kayak ngasih bunga, tabur bunga gitu, udah. Oh udah ya? Udah. Iya sempat Udah. ada ritual tabur Ya, bunga ya? ya. Oke. Supaya ya intinya mah kita ya bukan percaya sama yang kayak gitunya ya, Iya, tapi iya. lebih kayak ke ya udahlah biar tenang aja gitu Iya ya kan. betul. Istilahnya biar nggak ganggu gitu. Tapi tetap ada bang, Tetap ada. berkelanjutan dan sampai sekarang itu ada, dan setelah itu tuh ada lagi yang kayak misalkan kita setel satu lagu bang, itu ada bakal sosoknya ada. Ya ibaratnya kayak setel lagu Lingsir Mengi bisa gitu. Kalau di sini kan gitu ya. Hadir. Nah itu ngundang kuat lah istilahnya gitu. Oke. Cuman kalau yang harus disetel tuh lagu Belanda karena udah mulai ngajak yang lain nih. Yang datangnya itu malah kayak bentuk sosoknya noni Belanda bang. Oke. Dan yang lainnya ya? Ya dan yang lain. Oke. Berarti bang, tadi kan Bang Reza itu sempat cerita di awal kalau ada penumpang yang lihat kepala terbang dan Iya. itu kepala perempuan ya? Iya. Kemungkinan. Jadi kemungkinannya karena tahu kepala perempuan dibilang rambutnya panjang. Iya. Gitu. Walaupun nggak ada mata, nggak ada hidungnya katanya gitu. Jadi kayak datar aja. Cuman gambaran bentuk kepala terus ada rambutnya kayak gitu. Untuk korbannya ini umur berapa bang kira-kira bang? Kalau waktu dievakuasi dan waktu itu dilaporkan ke grup, saya lihat itu di usia 17-18 tahun. 17-18? Ya, jadi kayak anak usia baru lulus sekolah gitu. Dan tiga-tiganya nggak jauh beda, jadi ada yang 18, 19, jadi paling tuanya itu umur 19. Jadi 18-19 gitu. Pacaran tuh ya? Iya, pacaran. Pang-in loh. Aduh, mabuknya di tengah rel kereta. Iya, aduh. Nah ini nih. Jadi, mungkin Bang Reza ini sebelum kita tutup ada pesan nggak buat penonton ataupun buat teman-teman untuk seperti kayak jangan ada lagi kejadian seperti ini gitu, kecelakaan. Apalagi yang khusus yang mabuk di tengah rel, ngapain coba? Iya. Yuk. Ini dari saya mungkin kayak jangan main-main di perlintasan lah atau di rel kereta, karena kereta nggak akan lihat siapa kamu. Bagi kereta kamu bukan apa-apa. Iya. Gitu. Jadi nggak ada tandingannya, nggak ada lawannya gitu buat kereta. Gitu. Jangan ngerasa udah kuat, udah sakti, tetap kalah sama kereta. Iya. Kalau abang percaya itu kayak nabrak mobil kecil lah gitu ya. Itu kayak nabrak kaleng kerupuk aja bang. Orang nabrak mobil Puso aja yang kemarin saya juga pernah kejadian di Jawa Barat nabrak mobil gede gitu bang. Itu cuma kayak berasa gitu doang. Di dalamnya? Oh gitu? Wah, baru tahu nih. Kalau misalkan nabrak mobil kayak yang kecil ya gitu ya, mobil-mobil kecil gitu, saya sering tuh kayak tahu-tahu di grup baca K95 misalnya, yang saya kawal tadi nabrak mobil, kayak nggak berasa gitu. Terus nanya ke temen, emang tadi nabrak? Lah nggak tahu. Saya lihat lagi grup, oh iya bener, yang saya kawal nabrak mobil, tapi nggak berasa bang. Jadi kalau udah ini tuh nggak berasa, apalagi ya cuman kamu badan doang gitu. Jadi dan masinis itu juga mungkin ya pasti ngeliat sih ya, pasti ngeliat kalau masinis ya. Tapi kadang juga nggak lihat kalau dia posisinya duduk kayaknya ya. Gini, karena bang, jendelanya ya. Kalau misalkan masinis tuh kan ada jalur yang lurus, terus ada jalur yang belok juga. Kalau misalkan dia pas lagi belok gitu, jadi ujungnya nggak kelihatan, cuma tikungan terus tiba-tiba ada kan, yang nggak kelihatan juga gitu. Iya. Oh. Kalau di depannya ada mobil atau ada apa gitu. Mungkin kalau dari jarak jauh banget, kalau misalkan jauh gitu, terus tiba-tiba ada peringatan bahwa ada mobil yang malang, kayaknya kalau tidak membahayakan, kalau membahayakan gitu, mobil gede, pasti masinis paksain berhenti sih kalau paksain berhenti ya. Pasti paksain berhenti. Rata-ratanya itu gini, nggak kelihatan gitu. Ya, dan butuh jarak kan. Kereta berhenti itu butuh jarak. Gitu. Paham. Berarti kalau dari jauh ya adalah maksudnya tuh kelihatan dan berusaha untuk rem. Yang susahnya itu adalah mendadak ya dia. Ya, mendadak itu. Itu kan kalau misalkan jarak berapa itu nggak kelihatan. Iya. Jadi intinya kalau setahu saya tuh dari kecepatan 80 km itu butuh jarak 800 meter bang untuk benar-benar bisa berhenti. Oh. Ya, jadi kalau misalkan mau sekaligus berhentiin gitu, makanya ada istilah kenapa masinis nggak ngerem ya? Kalau menurut saya konyol aja. Lagian masinis nggak akan ngirim berhentiin sekaligus gitu, karena
kalau kereta berhenti sekaligus, beban yang di belakang ini bisa ngangkat. Iya, gerbongnya ya. Iya, Bisa. gerbongnya bisa ngangkat. Dan kebayang nggak kalau misalkan gerbong ini ngangkat terus buat nyelamatin satu nyawa, tapi ada puluhan nyawa yang akhirnya harus jadi korban. Iya. Intinya ya tetap dari PT KAI itu atau masinis itu selalu yang mengutamakan keselamatan ya. Betul, semua petugasnya pasti. Ya, dan Mas. itu udah ada perhitungan ini, Iya, Bang. apakah bisa diselamatkan atau tidak ya. Iya. Intinya tuh ya tetap ada berusaha lah untuk mengutamakan keselamatan. Betul. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Ingat buat teman-teman yang pengen kita undang lagi nih Bang Reja, tulis di kolom komentar. Sama satu lagi, jangan lupa juga untuk nonton Lentera Malam di setiap hari Minggu, Rabu, dan juga Jumat jam 9 malam guys. Oke, jangan sampai ketinggalan. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Reja izin pamit. Bye.